Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf tidak bisa ke Banjarbaru hari ini karena kondisi yang kurang sehat. Jadi saya merasa apa namanya dan memutuskan untuk tetap berada di Banjarmasin, tidak berani nyetir ke Banjarbaru. Karena saya sudah siapkan ini untuk kita praktikum untuk melanjutkan apa yang sudah kita eh, kerjakan ataupun program di pertemuan sebelumnya ya. Tapi seperti janji saya kemarin, kita akan memprogram yang mikrokontrol yang satunya lagi ya. Ini. Jadi kalau kemarin, ntar saya coba pin ini. Modenya mode speaker ya. Nah, kalau kemarin itu yang kita program adalah ini. Ntar ini nyala deh ya. Ini Arduino Uno ya. Nah, sekarang kita yang kita program ini. Arduino Mega Pro Mini. Dan akan kita kombinasikan dengan seperti kemarin ini tombol keypad membran 4x4 plus nanti ini juga kita hubungkan ke LCD sini. Kelihatan nggak? Oke. Baik. Yang pertama terima kasih dulu untuk yang sudah hadir hari ini. Tadi sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa ke Banjarbaru hari ini. Tadi kalau saya lihat sekilas di sini ada ada Yuda, ada Ridhani, ada Rizky, ada Iqbal. Biasanya ada Aisyah nih. Saya pula ada, kemudian tadi Rizky sudah, Iqbal sudah, kemudian Ridhani ya, Farabi ada, Aisyah ada. Oke. Sauki ya biasanya. Kemudian ada Timothy biasanya. Ki, Sauki. Ya, Pak. Oke. Ada ya. Timothy mana nih Timothy? Ini biasanya ada Timothy. Yang jelas sih. Baik, kita lanjut dulu ya. Saya coba share screen dulu. Ini dari Zoom, kemudian share screen. Nah, ada ya. Oke, sudah muncul. Nah, kita akan melanjutkan terkait bagaimana memprogram si microcontroller ATmega 2560 ya, yang itu tertancap atau tertanam di Arduino Mega 2560 Pro Mini yang sudah ada dan itu baru tahun ini, baru semester ini ya, diberikan oleh kampus ini yang saya tunjuk sekarang. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan sudah ada Master Micro Arduino ini dan Arduino Uno yang ini ya. Nah, sekarang kita gunakan yang yang baru. Kenapa kita gunakan yang baru itu yang pertama apa ya biar tidak ketinggalan kemudian juga untuk mengombinasikan banyak perangkat itu kita perlu microcontroller yang punya port lebih dari 14 seperti kemarin ya yang kalau Arduino Uno itu kan dia hanya punya 14 digital port ada port analognya beberapa saya tidak hafal 5 kalau tidak salah apa 6 sedangkan ini banyak ya eh, lebih dari 50 kalau tidak salah ingat jumlah digital portnya. Jadi untuk mempraktekkan membran keypad 4x4 plus LCD ini kita harus menggunakan microcontroller yang lebih banyak portnya daripada si Arduino Uno itu. Jadi kita harus menggunakan ini. Makanya saya waktu kemarin itu minta oleh kampus dibelikan ininya ya, microcontrollernya. Nah, kemudian kita sedikit mengingat dulu ya apa kemarin itu si keypad ini. Nantinya kita menggunakan keypad yang jumlahnya ada 16 tombol, kemudian tapi dalam prakteknya kita hanya cukup menggunakan 8 jalur digital pin. Karena apa? Karena dia sudah disusun berdasarkan atau menggunakan model metrik ya. Metrik. Jadi ada baris atau kolom, 4 baris dan 4 kolom. Nanti eh, salah satu apa namanya kolom atau barisnya diberi data dan di kolomnya kemudian dibaca datanya atau sebaliknya ya. Nah, jadi memberi datanya 4 kali, melakukan scanning bacaannya ada eh, kalau sekali misalkan kita, nah kalau kita kembali lihat, mana nih? Nah ini ya. Kalau kita beri data sekali di baris, maka kita akan membacanya 4 kali di kolom sini.
Kalau kemudian kita beri data lagi di baris kedua, kemudian baca lagi di kolom 1 sampai 4. Jadi kita memberi datanya baris 1, 2, 3, 4, kemudian bacanya 4 kali di masing-masing pemberian data baris-baris 1, 2, 3, 4 itu. Jadi memberi datanya 4 kali, membacanya ada 16 kali. Nah, itu yang kemudian dilakukan di programnya, dan sekali lagi itu kita tidak program sendiri karena dia sudah termasuk di dalam library-nya. Jadi di library itu yang kemudian kita tidak perlu tak atik lagi karena secara internal dia sudah membuatkan program proses pemberian data dan juga melakukan pembacaan datanya. Nah, istilahnya scanningnya itu sudah dilakukan oleh library-nya dalam programnya sana, kita tinggal membaca saja. Yang perlu kita pastikan adalah kaki-kaki atau pin-pinnya itu nanti sesuai dengan yang disyaratkan oleh apa namanya library-nya, dan sebenarnya kita juga bisa tentukan gitu ya kemarin seperti sebelumnya. Nanti kita lihat lagi ya. Kita ingat-ingat dulu ini kemarin susunan secara teknisnya ya, secara diagramnya atau secara elektroniknya kurang lebih seperti ini yang terjadi di dalam tombol atau keypad membran 4x4 itu ya. Nah, ini kemarin susunan kaki-kakinya ada baris 1 sampai baris 4, kemudian ada kolom 1 sampai kolom 4. Nah, kalau di pertemuan yang lalu itu kita susun keypad membran ini di pin R1-nya itu di pin 9 ya, karena kita menghadap kita apa namanya tombolnya ini, maka kita sesuaikan saja. Kemarin menggunakan eh, apa sih kemarin menggunakan mel to mel ya, mel to mel jumper atau konektor. Mohon maaf kalau agak agak belibet ya ini ya. Saya berbicaranya karena konsentrasi saya agak terganggu dengan kurangnya keseimbangan ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan jumper atau konektor mel to mel ya, karena di sini, sebentar saya tunjuk. Di membran keypadnya dia menggunakan konektor female di sini ya, konektor female. Sedangkan di Arduino Uno juga menggunakan konektor female karena kita menggunakan male to male. Nah, sekarang yang ada di Arduino Mega Pro Mini ini dia menggunakan header atau konektor pinnya itu pin male atau ya. Karenanya kita nanti tinggal tancap saja ini konektor female dari membran keypadnya ini ke Arduino Mega Pro Mini-nya. Nah, hanya saja nanti pinnya saja yang kita perlu sesuaikan posisinya ya, biar tidak salah pin. Kalau sebelumnya kita menggunakan membran keypad ini dan kita tancapkan di Arduino Uno ya, dengan posisi kalau ini menghadap ke kita ya, ininya keypadnya adalah kurang lebih seperti ini di pertemuan yang lalu. Jadi yang paling kiri itu kemarin adalah R1. Sedangkan paling kanan adalah C4. Karena kita ingin menancapkan atau memasangnya pada kita, maka kemarin R1-nya itu berada di posisi 9. Karena apa? Karena C4-nya berada di posisi nomor pin 2. Untuk kemarin sengaja kita tidak menggunakan bukan sengaja. Biasanya ya dengan kondisi pin 0 dan 1 dari digital port yang ada di Arduino manapun gitu ya, biasanya kita tidak ganggu gugat pada saat kita menggunakan external device atau external part yang lain untuk menghindari terjadinya gangguan koneksi antara komputer ke microcontroller dengan jalur pin 0 dan pin 1. Jadi dia itu di si komputer kita itu mendownloadkan programnya itu ke microcontroller melalui pin 0 dan pin 1. Nah, itu yang kemudian kita hindari untuk menggunakan pin itu. Sebenarnya bisa digunakan. Kalau misalkan sudah tidak diprogram atau sudah cukup yakin programnya tidak ada perubahan lagi, maka kita bisa pindahkan ke pin 0 dan 1. Tapi pada saat memprogram biasanya kita perlu mencabut ya koneksi antara perangkat luar yang kemudian kita hubungkan ke Arduino itu. Sementara dia memprogram, tapi pada saat sudah tidak memprogram, kita bisa tancapkan lagi. Nah, tapi untuk menghindari cabut pasang itu ya, kita biasanya kan memprogram itu tidak sekali jadi. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita koreksi, ada yang hal lagi yang kemudian kita revisi sehingga kita perlu bolak-balik menghapus menghapus kemudian mengunduhkan lagi program yang sudah kita perbaiki itu hasil compilingnya ke microcontroller. Nah, karena itu kita tidak menggunakan jalur 0 dan 1-nya. Nah, seperti itu alasannya ya. Kalau nanti kemudian ditanya lagi pada saat
ujian. Jadi tadi intinya C4 itu kalau 4 dari jalur keypad membran 4x4-nya itu berada di Arduino pin 2 untuk yang Arduino Uno ya. Nah, kemudian karena kita hari ini menggunakan Arduino Mega nih ya, Mega Pro Mini, maka kita menggunakan jalur yang lain ya. Tadi yang paling gampang kita menggunakan jalur yang paling luar tadi. Ini kalau saya putar balik ya, rotate searah berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam atau ke kiri 90 derajat, maka kurang lebih seperti ini ya anunya, posisi dari eh, tadi nih ya, pin-pinnya. Oke, baik. Ini tabel ini sebenarnya tabel koneksi ke LCD ya. Ntar saya hapus dulu aja. Saya masuk ke sini biar tidak membingungkan ya. Ini tampil ini tabelnya saya hapus aja. Nah, ini juga ini biar aja dulu ya. Tadi sampai sini ya. So current. Nah, ke sini ya. Oh, sharing dulu. Nah, ini ya. Jadi ini yang kemudian kita gunakan untuk menghubungkan antara membran keypad 4x4-nya ke Arduino Mega Pro Mini. Kita menggunakan jalur nanti yang paling luar sini ya. Nah, saya tunjuk dulu. Di jalur luar sini. Nah, ini. Dari di pin 17 sampai pin 31. Sebenarnya bisa saja dari pin sini ya. Tapi nanti untuk pin 2 sampai pin 7 kalau tidak salah, itu akan kita gunakan untuk menghubungkan Arduino Mega Pro Mini ini atau microcontroller ini ke LCD. LCD ya. Jadi karenanya untuk menghindari tabrakan pin ya. Karena si pinnya sini si LCD bukan keypad membran kemarin itu kan tidak bisa dicopot-copot, dia langsung nyatu antara baris dan kolomnya. Jadi satu baris 8 pin itu yang kemudian kita tidak bisa copot-copot atau pindah-pindah. Karenanya kita harus menggunakan posisi yang tidak terganggu di sini ya, baik di sini ya. Dari pin 17 sampai 31 atau nanti boleh juga sekarang kalau mau dicoba pin 16, 18, 20, 22, 24 sampai 32 di sini. Nah, tapi sementara hari ini saya contohkan menghubungkannya itu adalah dari pin 17 sini ya, pin 17. Ini 17 sampai 31. Jadi ini kalau mengampaknya tadi saya mampatkan gini gambarnya, jadi gambarnya agak jelek ini keypadnya ini untuk menampakkan saja bahwa kalau dia dihadapkan ke kita, kemudian si microcontroller tadi ya juga dihadapkan ke kita ini board Arduino Mega Pro Mini-nya, maka pin 17, 19, 21 sampai 31 itu ada di paling bawah dan bagian terluar ya. Nah, itu yang kemudian kita akan nanti kalau saya pindah kamera nih. Nah, dia ada di sini. Ya. Jadi keypad membrannya ini kita tancapkan langsung aja sini. Tanpa perlu jumper male to male seperti kemarin ya. Bukan. Kemarin itu ya male to male atau yang kalau misalkan kita menggunakan jumper hari ini itu menggunakan jumper male to female. Tapi karena dia sudah menggunakan female, di boardnya ini menggunakan male ya, maka kita tinggal tancap saja. Langsung tanpa harus menggunakan eksternal jumper atau jumper tambahan. Nah, ini yang kemudian kita nanti ubah di dalam programnya. Dan ini akan kita coba dulu sebelum kita menghubungkan LCD-nya. Jadi kalau mau nyoba program itu satu-satu ya, jangan sekalian banyak, nanti malah membingungkan. Nah, saya pindah kamera lagi. Salah pencet. Oke. Nah, LCD nanti kalau di sebelumnya kita singgung sedikit ya. LCD kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan Arduino Uno, dia terhubung ke pin 2 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di konektor CN3 atau di konektor 3 di master micro Arduino board-nya itu yang ini. Yang sekarang tampil di layar ini. Ini kan LCD. Kemudian di LCD sini ada konektor C3-nya di sini. Konektor 3 itu ada pin 1, 2, 3, 4 sampai 6-nya di situ. Untuk apa namanya nama dari masing-masing pinnya ada di situ, pin RS, kemudian pin enable di sini,
kemudian data D4 sampai D7-nya, ini dari pin 3 sampai pin 6. Nah, itu yang kita gunakan atau digunakan. Nah, karena nanti kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini, maka kita tinggal gunakan pin yang sama dengan Arduino Uno ini, tapi di posisi yang berbeda ya. Jadi ada di sini nih. Ini gambarnya kebetulan gambar yang belum ada ini. Jadi saya tidak bawa kabel data, jadi saya tidak bisa mentransfer data yang saya foto ke sini ya. Ini saya hapus dulu ya. Oh, itu dia tidak, bukan temporary ini ya. Salah. Baik, kita lanjut. Jadi intinya hanya memindahkan dari Arduino Uno ke Arduino Mega Pro Mini saja ya. Nah, oke. Untuk kemudian tadi kita harus ingat ya, yang kita lakukan adalah untuk dulu menguji coba keypad membran 4x4 ini ke Arduino Mega Pro Mini. Bisa jalan apa tidak? Berfungsi apa tidak ya kaki-kakinya ini? Jangan-jangan kita meletakkannya di pin yang salah, nanti hasil dari pembacaannya juga akan salah. Baik, kita lihat dulu program Arduino IDE-nya. Kita lihat di sini yang kita perlu setting adalah beberapa hal di library-nya kemarin. Kalau kita sudah install di sebelumnya ya, maka kita double install lagi di pemrograman kita hari ini. Jadi kalau mungkin ada kawan-kawan yang kebetulan belum instalasinya, maka perlu diinstal di nanti pada saat pertama kali menguji cobanya ya. Nah, library-nya itu yang kita pilih adalah yang dibuat oleh Mark Stanley and Alexander Breivik ini. Jadi di library manager seperti kemarin kita tinggal ketik keypad, nanti ada banyak atau berbagai macam library terkait dengan keypad itu, maka yang kita pilih adalah yang ini, keypad by Mark Stanley and Alexander Breivik. Jadi kalau sudah terinstall, biasanya kita ada keterangan di sini versi berapa, versi 3.11. Kemudian itu sudah installed. Kalau belum, nanti kita akan ada pilihan untuk melakukan instalasi. Baik, ini program yang kemarin, hanya saja ada yang nanti kita perlu sesuaikan, karena di program kemarin kita menggunakan pin ini ya, tadi saya sebutkan 9876 untuk barisnya dan juga 5432 untuk ini ya, untuk kolomnya. Nah, kemudian di sini seperti kemarin kita membuat objek namanya keypad ini ya, objek keypad. Kemudian keypadnya ini keypad ini tadi library-nya. Kemudian objek yang kita buat keypad ini huruf kecil A-nya. Kemudian ini function ini si objeknya library tadi. Kemudian kita jalankan function make keypad di sini. Ini tombol-tombolnya ya, yang kemarin kita buat ini berdasarkan data array ini, baris dan kolom. Kemudian ini jumlah pinnya, row pinnya. Ada row pinnya yang ini ya. Kemudian ini kolom pinnya yang tadi 2, 3, 4, 5. Kemudian rows-nya ada berapa? 4 kemarin. Kemudian kolomnya juga ada 4 kolom di situ. Dan kita memulai untuk nanti mengomunikasikan hasil pembacaannya itu ke serial monitor kita menggunakan jalur dengan kecepatan 115.200 bit per second. Nah, ini di setupnya hanya ini. Ada satu baris program. Kemudian di loopnya kita akan membuat satu variabel namanya key dengan kemudian kita jalankan function keypad di sini, keypad get key di sini ya. Baru kita akan nanti tampilkan hasil pembacaannya di serial monitor sini ya. Baik, kita lihat dulu. Saya ke Arduino dulu ya. Nah, ini Arduino tadi program yang sudah yang muncul di kawan-kawan yang mana nih? Saya lihat. Screen sharing. Oke. Nah, muncul ya. Karena tadi saya share screen bukan ke ininya, bukan ke slide-nya. Nah, di sini kita lihat sama tadi seperti yang sudah saya tampilkan di slide. Sekarang kita tinggal saya tutup dulu serial monitornya, kita upload dulu ya. Tapi jangan lupa kita setting dulu di sini boardnya, kita setting Mega 2560 ya, Mega or Mega 2560. Port yang muncul di sini ada USB-nya, USB portnya itu di pin 13 atau COM 13.
Kemudian kita oke, baru kita upload sini. Saya tekan upload. Sudah, kalau selesai maka kita lihat saya pindah kamera dulu. Nah, kamera ini sudah diupload ya ke sini ya. Tadi kita menggunakan, saya ulangi lagi ini. Biar kelihatan ya kedap-kedipnya. Kelihatan ya kedap-kedipnya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi serial monitornya saya tampilkan dulu, serial monitor. Baud rate-nya sudah sama, tadi 115.200. Ini ya. Juga sama, sini 115.200. Maka kita lihat, kalau kita tekan, ini saya lihat di kamera ya. Kita tekan 1, maka di situ akan tertulis key press 1 atau 1 ya. 2, kalau 2, 3, sini. Kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 0. Kemudian pagar. Dan hashtag, tadi bintang, mohon maaf. Ini A, B, C, D. Oke, nah ini ya. Jadi sudah muncul ya di serial monitor kita itu. Sudah terlihat. Nah, kalau dibesarkan bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, ini serial monitornya sudah di situ ya, di pojok bawah itu ya. Mudah-mudahan terlihat oleh kawan-kawan yang kalau yang online menggunakan handphone, nanti bisa dilihat lagi hasil rekamannya ya. Insya Allah upload lagi ini. Jadi kalau ya saya selingi di LMS itu sudah saya unggah semua file-file praktikum kedua kelas 46, kelas 47 itu di LMS. Jadi dari praktikum pertama sampai praktikum keempat kemarin. Nah ini nanti nama filenya praktikum kelima. Walaupun insya Allah mungkin kita bisa praktekkan itu di pertemuan berikutnya ya nanti ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini sebelum saya lanjut lagi ke program berikutnya untuk kemudian diteruskan dengan apa namanya LCD. Yuda, nggak bisa dipahami, dak? Tinggal memindah pin saja ini. Halo, Bal, Bal, Ya, Pak. bisa ditangkap anunya, materinya, bisa dipahami? Bisa. Rizky? Ki? Baik, lanjut ke mana nih? Sauki mana Sauki? Ki? Coba. Bisa dipahami nggak, Ki? Biasanya Sauki bertanya nih kalau ada yang tidak paham. Ini masih sama kayak semalam aja, Pak. Aman Masih aja, Pak. seperti itu. Baik, saya stop screen dulu biar tampilannya bisa. Nah, sama seperti kemarin, tapi yang kemarin itu ada di Arduino sini, Arduino Uno nih ya. Ini sekarang saya pindahkan ke sini. Keypad-nya saya tancapkan di sini tadi. Ini bikin aja nih. Nah, ini keypad-nya di sini nih, saya tunjuk nih. Jadi ini posisinya menghadap ke kita. Nah, hanya pindah pin saja. Programnya masih kurang lebih sama, tapi beda ya. Karena pinnya diubah ke yang baru. Jadi kalau misalkan ini ditekan, nanti munculnya di serial monitor tadi ya. Karena ini serial monitornya harus saya tampilkan di sini. Nah, serial monitornya ada di sini tadi ya. Nah, kalau saya tutup serial monitornya, buka lagi. Ini kalau kita pencet, nah itu kan dia muncul di situ di serial monitornya ya. Nah, yang kita inginkan hari ini kita akan memunculkan apa yang kita pencet di sini di LCD ya, LCD. Jadi tidak, karena satu saat kita kan tidak menggunakan komputer untuk melihat apa yang kita kerjakan ataupun kita tekan di sini tombolnya. Jadi ini LCD-nya kan masih menyala biasa tanpa ada karakter huruf ya. Nih. Nah itu dia. Karena kita belum tampilkan hasilnya di LCD sini. Nah ini kalau saya perbesar, kan tampilan hurufnya belum ada. Nah, dia backlight. Nah ini ya. Hanya kotak-kotak itu aja isinya. Walaupun saya tekan-tekan di sini. Saya tekan di sini, tampilannya masih kotak-kotak. Nah, kan kita program untuk kemudian kita bisa menampilkan tulisan tombol yang tadi kita tekan hurufnya ya, huruf atau angkanya.
Baik, bisa dipahami Ki? Oke. Bisa Pak, bisa. Baik. Ya, saya perlu konfirmasi ini karena kalau ngajar online ini seperti ini. Tidak ada orang di ruangan sini ya. Hanya saya kecuali saya maksudnya. Baik, saya lanjut dulu ke share screen lagi. Oke. Nah, saya ke slide lagi ya. Nah, tadi ya yang kita lakukan adalah mengubahnya tadi. Pin 17, 19, 21, 23, kemudian 25, 27, 29, 31. Jadi yang ini tadi saya belum perlihatkan ya. Nah, ini yang berubah ya. Jadi tadi karena sebelumnya itu si kolom ya, bukan kolom, ini R1 ya. R1-nya ada di pin 9 paling kiri, maka kita jajar juga ini pin 17. Kemudian dia jajar lagi. Karena tadi di Arduino Mega Pro Mini itu kan jajarnya 17, 19, 21, 23. Tidak 17, 18 ya. Dia nomor-nomor ganjil 17, 19, 21, 23, kemudian 25, 27, 29, 31. Jadi ini yang kemudian 9 ke 17. Hanya urut saja, diurutkan sesuai dengan posisinya ya. 8 ke 19. Kemudian sebelumnya 7 ke 21. Dan seterusnya kalau ini 5432, jadi jajarannya adalah paling kanan nomor 31, 29, 27, 25 ini. Nah, itu saja yang kita lakukan ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita tadi kemarin sudah ya. Nah, sekarang kita mencoba memprogram LCD ini dan mengombinasikannya dengan pembacaan tombol di membran keypad 4x4-nya ya. Nah, baik, kita lihat dulu. Yang perlu kita lakukan adalah sama seperti sebelumnya. Jadi kita tidak menghilangkan ininya, si library dari keypadnya. Masih kita include atau masih kita sertakan di sini. Dan yang perlu kita tambahkan adalah karena kita mengombinasikan dengan LCD atau kita ingin mengoperasikan menjalankan LCD, LCD-nya kita buat sertakan dulu ya liquid crystal header-nya di sini. Nah, kalau LCD ini kalau tidak salah untuk versi yang 2.0 ataupun versi 21 Arduino IDE-nya itu tidak perlu kita installkan library-nya karena dia sudah termasuk di dalamnya. Jadi kita tinggal include saja, carikan situ ya liquid crystal library-nya, masukkan sudah dia muncul. Tidak perlu kita install. Tapi pun kalau misalkan ternyata nanti versi Arduino-nya rekan-rekan sekalian itu ada yang belum ada liquid crystal-nya, dia akan cari nantinya. Tidak apa-apa di manajer library-nya diinstal lagi ya. Caranya seperti itu. Nah, saya pindah kamera dulu. Nah, kemudian barulah kita inisialisasi lagi untuk ini objek sama seperti tadi ya. Ini objek liquid kristalnya, LCD-ku ini nama objeknya. Kemudian ini header-nya di sini. Nah, di sini kemudian function-nya ini kemudian kita menjalankan LCD-ku ini dengan parameter pin untuk tadi ada apa namanya? RS dan lain-lain ya, RS kemudian enable kemudian data 4567 itu di sini. Nah, ya. Kemudian berikutnya di sini ya ini sama seperti yang tadi yang program untuk membaca keypad, kita juga perlu menginisialisasi keypadnya di dalamnya. Sama ya. Jadi intinya ini adalah program keypad yang kita selipkan coding program LCD ya, seperti itu. Nah, kemudian ini sama, saya tidak perlu jelaskan lagi. Tadi kita membuat data array, kolom dan baris untuk tombol 4x4 tadi, membran keypad 4x4. Kemudian ini sama seperti tadi, kita juga menginisialisasi pinnya berada di posisi mana, 17, 19, 21, 23 untuk baris dan kolomnya di 25 sampai 31 di sini. Nah, itu yang kita lakukan ya. Ini sama seperti sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini sama ya. Yang pertama yang sama itu seperti tadi adalah ini. Ini create objeknya. Kemudian yang satu baris ini ya, satu baris sebenarnya. Tapi karena di apa namanya PowerPoint dia turun ke bawah, karena dia ada wrap text-nya.
Kemudian di setup, ya, serial beginnya misalkan tadi 115, ntar saya ubah dulu ya. Jadi 115.200. Saya kembali ke sini dulu sebentar. Nah, sini ya. Share screen lagi. Mana tadi? Ini ya. Baterainya 115.200. Nah, ini ya. Kemudian slideshow current. Nah, ini ya, baterainya saya sesuaikan lagi. Tadi saya salah ketik 9.600 ini memang defaultnya ya biasanya. Nah, kita tambahkan adalah di sini untuk LCD-nya ya. LCD-nya itu ini LCD begin, LCD ku tadi kita kan sudah membuat objek namanya LCD ku, kemudian kita jalankan function begin di sini, function begin. Nah, LCD-nya itu 16x2. Kemudian sebelum kita nanti menampilkan hasil pembacaan tombol, kita menampilkan tulisan dulu di sini. Kita perlu ngeset kursornya atau kita menjalankan function set kursor. Itu ini adalah kolom ke 0 paling kiri dan baris ke 0 di baris atas. Karena tadi hanya ada 2 baris, barisnya berarti secara digital itu hanya diinisialisasi 0 dan 1 ya. Kemudian di baris pertama kita akan cetak tulisan microcontroller sini ya. Dan kemudian kita berpindah ke baris ke bawahnya ya. Baris kedua itu ini baris kedua dengan tanda ini ada angka 1 di sini ya. Kemudian kita tulis lagi di baris keduanya dengan tulisan kelas 4647. Nah, jadi pada saat kita pertama kali nanti menghidupkan Arduino-nya ya atau microcontroller di Arduino Mega Pro Mini-nya, maka nanti point setup ini yang dijalankan sekali. Sebelum ditekan tombol yang ada di membran keypad-nya ya, itu yang ini yang kemudian akan dijalankan. Walaupun misalkan kita tidak akan menggunakan serial monitornya lagi, tidak masalah. Ini ya, ini kalau misalkan mau dijadikan komentar juga boleh. Tapi di sini saya tidak jadikan komentar, saya biarkan aja nanti sambil kita memantau ya, apakah sama tampilan di serial monitor dengan tampilan di LCD ya. Nanti kalau di LCD kan dia akan menghapus tampilan sebelumnya, kemudian menggantikan dengan tampilan hasil pembacaan yang terbaru. Tapi kalau di nanti serial monitor itu akan terus saja turun ke bawah gitu ya. Dia istilahnya entering new line atau memasuki ke baris yang baru lagi di bawahnya dan seterusnya di scroll atau digulung ke atas. Jadi tampilan sebelumnya dinaikkan ke atas. Tampilan yang baru akan dimunculkan di bawahnya ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini yang kemudian ya. Jadi perlu diingat point setup itu akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Nah, di dalam point setupnya itu sekali ya setelah microcontrollernya kemudian di reset atau dihidupkan pertama kali. Nah, baik. Nah, kalau di loop, nah ini saya ganti saja nih ya, yang di loop yang saya stop dulu di sini. Saya PowerPoint ini saya ganti ini jangan rapid misalkan. Ini Yuda ya. Yuda mana nih? Yuda? Halo? Saya ganti Iqbal di sini, Yuda dan Iqbal. Nah, bentar. Slideshow, current slide. Kita zoom lagi, kemudian screen. Oke, nah ini ya. Baik, sudah muncul. Di point loop, sekarang yang kita lakukan sama seperti tadi ya. Kita membaca keypad-nya. Ini. Kita membaca keypad-nya ini. Kemudian kita menginisialisasi ya. Jika nanti keypad-nya itu ditekan ya, maka apa? Maka kita akan membersihkan dulu tampilan sebelumnya. Tampilan sebelumnya ada tulisan tadi microcontroller, kemudian bawahnya kelas 4647 ya. Jadi kalau misalkan tadi ada tampilan sebelumnya, ada tampilan yang lain, maka kita clear dulu, kita hapus atau kita kosongkan. Baru kita akan ngeset kursornya ini di posisi baris ke atas ya, baris ke 0, kemudian di kolom paling kiri, kolom ke 0. Kemudian baru kita cetak tulisan tom ditekan atau tombol yang ditekan ×2 gitu ya. Nah, barulah kita kemudian melakukan proses percabangan di sini.
Jika key atau tombol yang terbaca adalah tombol nomor 1, maka kita akan mencoba menuliskan di baris kedua di kolom paling kiri ya, nih. Baris keduanya itu di sini maksudnya. Ya, baris di sini secara digital dia diinisialisasi nomornya 1, tapi di tampilannya adalah baris bawah ya. Bentar, saya pindah kamera dulu ya. Ini biar dari samping. Nah, ini dari samping ya nih. Samping kiri. Kalau dari depan, ini dari depannya. Nah, LCD-nya sudah siap. Nah, ini di sini kalau kita tekan 1, maka yang kita tampilkan di LCD ya, bukan di serial monitor ya. Itu Yuda. Kemudian kalau misalkan ditekan 2, yang muncul tulisan nanti Iqbal di situ ya. Di baris yang sama ya, di baris kedua. Jadi setiap kali tombol itu ditekan, dia akan menjalankan ini ya. Nah, dia akan menjalankan ini. Jika ditekan ada tombol apapun yang ditekan, misalkan 1, 2, sampai 9, sampai 0 itu ya, kemudian ABCD atau hashtag atau tagar atau bintang, maka dia akan membersihkan layarnya dulu. Baru kemudian dia akan nulis lagi ditekan atau tombol ditekan itu, titik 2. Dan kalau tidak angka 1 dan angka 2, maka di sini yang kita munculkan adalah tampilan hasil tulisan tom ditekan di baris pertama, kemudian di baris keduanya adalah ininya, key-nya ataupun ya betul ya, key atau yang ditekan tombolnya apa. Nah, apa adanya di situ ya. Misalkan tadi kalau memang sudah dibuat di array-nya 1 tampil 1, maka akan juga muncul di situ tampilan angka 1. Baik, sampai sini sebelum kita upload ya. Sekarang saya coba upload yang ini ya. Yang barusan ini tadi. Saya hapus dulu yang tadi biar tidak terganggu. Saya beri data 2. Yang tadi ya, ini saya jadikan komentar. Nah, sekarang yang kita upload adalah yang ini ya. Saya buka dulu ini ya. Nah, isinya adalah ini ya. Baik, kita upload. Ini, oh ya, ini belum. Alhamdulillah, 115.200 bit per second. Kita upload. Kita lihat, ini tampilan di sini ya. Oke. Sekarang saya stop share screen biar ini bisa terlihat lebih besar. Nah, sekarang pada saat pertama kali dijalankan nih ya, program ini akan menampilkan tulisan ini. Microcontroller kelas 46, kelas 47. Mudah-mudahan bisa terlihat. Bal, bisa terlihat Bal, tulisannya Bal? So, oke. Iya Pak, kelihatan agak buram. Agak buram, maaf ya. Yang saya dari kamera 1080 seperti ini tampilannya. Memang ada backlightnya, jadinya dia agak buram. Nah, kemudian setelah kita tekan ya tadi tampilannya itu ya. Saya mundurkan dikit, saya coba tekan nih ya. Tadi kalau ditekan 1 akan muncul Yuda kalau tidak salah ya. Kita tekan 1, kita lihat tampilannya. Nah, oh, tampilannya masih rapi, bentar. Oh, belum. Belum ubah. Bentar. Kita ubah dulu ya, mohon maaf. Share screen lagi. Oh, ini ya. Tadi di ini sudah baik. Nah, ini. Saya ganti dulu sininya Yuda. Ini Iqbal ya. Next, kita upload lagi. Stop share screen. Nah, tampilnya kan seperti ini tadi. Pro control. Kemudian pada saat ditekan angka 1, yang muncul tulisannya harusnya Yuda. Mana ngepaskan ini? Lepaskan tulisan.
kabur ya, tapi mudah-mudahan bisa terbaca nih. Yuda tulisan. Kemudian kalau ditekan 2, ya saya tekan 2, yang muncul harusnya Iqbal di sini. Nah, oke ya. Selain itu, misalkan simbol 3, nah ditekan 3 ya. Nah seperti itu ya. 4 atau ini huruf A, munculnya juga A ya. Kemudian kalau misalkan D, munculnya juga harusnya D di situ. Nah, nah. Kemudian kalau bintang, kabur ya. Mana munculkan lagi. Susahnya kalau online ini. Nah, oke, gitu ya. Saya kira sudah mewakili apa yang ditampilkan di layar ini untuk kemudian itulah hasil dari proses pembacaan data dari keypad member 4x4 ini dan kemudian ditampilkan hasilnya di LCD sini. Di sini. Baik, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Sauki? Pak, Silakan. sudah ada Pak. Oh, belum ada. Baik. Bentar ya. Presensi sudah saya buka. Kemudian ini nanti kamera balik ke sana. Nah, tadi ya, ya, apa namanya? Contoh program dan juga hasil tampilannya dari materi. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa buat menu-menu ya. Ini mudah-mudahan minggu depan kita bisa langsung, ini kan programnya nanti saya upload ke apa namanya ke LMS, kemudian saya belum share screen ya. Nah, LMS kemudian nanti kawan-kawan bisa download, kemudian kalau insya Allah minggu depan kita praktikum langsung saja dipasang dan diupload ya programnya. Kemudian nanti akan kita coba membuat menu-menu ya. Mudah-mudahan minggu depan itu saya belum apa namanya settingkan, nanti kita coba lihat menunya seperti apa. Misalkan kita membuat aplikasi menu untuk rumah makan misalkan ya, rumah makan. Nah kemudian anggap saja di rumah makan itu di masing-masing meja ada satu keypad ini, kemudian ada apa namanya LCD satu, kemudian ada lagi microcontrollernya ya, dan bisa jadi ditambahkan dengan Bluetooth yang bisa mengirim data ke mana ke servernya ya, atau pakai kabel juga bisa ya, kabel serial gitu. Kemudian nanti kita bisa mengomunikasikan apa yang dipencet atau apa yang ditekan dari masing-masing meja klien ini atau meja customer ya istilahnya, customer ke server ataupun ke bagian dapur nantinya. Nah kita model nanti ada yang jadi master di dapurnya atau servernya gitu ya. Ada nanti yang kita buat sebagai apa namanya kliennya ya. Karena kita sudah punya microcontrol 2 di sini, kita bisa jalankan dua-duanya nanti. Jadi keypadnya nanti jalan di Arduino apa namanya? Arduino Uno, kemudian nanti untuk tampilan LCD-nya di Arduino Mega Pro Mini. Nah, nanti kita program dua-duanya, satu untuk membaca keypadnya, satu nanti lagi untuk membaca hasil ininya. Jadi sebenarnya harusnya LCD-nya ada satu lagi ya. Nah, nanti saya usahakan mudah-mudahan LCD-nya ada satu lagi yang kemudian kita bisa gunakan. Kalau tidak pun ya nanti kita bisa baca di serial monitor gitu ya, untuk melihat hasil dari pemesanan menunya. Jadi misalkan dia sudah mengomunikasikan hasil penekanan tombolnya, tapi dikirim bukan hanya nanti ke LCD ataupun ke serial monitor, tapi ke microcontroller yang satunya, ke microcontroller yang lain. Jadi itu namanya nanti ada komunikasi antar dua microcontroller gitu ya. Itu yang kemudian kita akan coba nanti lakukan. Tapi kita buat dulu menunya misalkan ya, menu misalkan rumah makan Iqbal gitu ya. Kemudian nanti menu satu kalau dia pencet satu itu nasi goreng.
Kalau dia pencet 2, nanti mie goreng. Kemudian kalau dia pencet 3, apalagi gitu ya, ada soto Banjar dan lain-lain. Ada berapa menu, misalkan nggak ada 10 menu. Nanti kalau dia sudah tekan, ada pertanyaan, mau berapa banyak di masing-masing ini ya, masing-masing menunya itu. Kan untuk memasukkan jumlahnya, tekan pagar misalkan. Jadi kalau misalkan dia tadi tekan 1, munculnya menu nasi goreng. Maka untuk membuat atau memasukkan jumlah pesanannya berapa, kita tekan misalkan pagar dulu, tekan pagar, kemudian baru berapa jumlah pesanannya, 2, 3 atau berapa. Nah, kemudian masuk lagi ke menu berikutnya, back gitu ya, ada tombol backnya. Misalkan tekan tombol B misalkan untuk back atau kembali. Nah, itu dia akan tampil kembali ke menu sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan apa tidak gitu ya? Iqbal, Sauki. Halo? Sauki? Ya, bisa Pak. Bisa ya. Jadi kita akan mencoba mengomunikasikan 2 mikrokontrol itu nanti. Baru nanti kalau sudah selesai pesanannya, misalkan tekan oke itu apa ya di sini ya? Bintang misalkan ya. Atau tekan yang lain juga boleh nanti. Nah, itu yang kemudian akan kita lakukan. Kita tidak perlu buat banyak-banyak nanti menunya. Mungkin ada 4 menu dulu yang akan kita coba buat dan kita nanti praktekkan. Insya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Baik, saya mohon maaf tidak menghabiskan sampai jam 12:30 ya, karena sekali lagi kondisi saya masih tidak begitu nyaman hari ini. Mudah-mudahan nanti dan kawan-kawan sekalian diberikan kesehatan ya. Tidak kurang atau apapun, panjang umur. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti saya upload secepatnya ini. Presensi sudah saya buka. Nanti tunggu dan lihat di LMS ya. Rekamannya juga nanti mudah-mudahan saya bisa upload secepatnya hari ini ke YouTube untuk kawan-kawan bisa lihat. Atau nanti ada penugasan, nanti tolong dilihat di LMS atau di e-learning. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak sekali lagi sampai jam 12:30. Agak-agak pusing dan tidak nyaman badan saya hari ini. Saya cukupkan dulu, sekali lagi mohon maaf. Dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Makasih Pak. sama-sama.